Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan meng-subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Tan Yun tersenyum puas, menarik kesadarannya, dan diam-diam berkata, sekarang kekuatanku masih sedikit rendah. Ketika ranah saya lebih tinggi, setelah meninggalkan istana ilahi Hongmeng, saya akan pergi ke Subing dan yang lainnya. Tan Yun tahu bahwa jika dia tinggal di istana ilahi Hongmeng untuk sementara waktu, ada bahaya terlihat. Namun, Tan Yun juga harus melakukannya, karena bahan yang digunakan untuk menyempurnakan waktu dan ruang biji sesawi menara Tianzun kelas atas sangat langka. Untuk sementara tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu untuk menemukannya. Bahkan jika Anda mencarinya, ranah Anda akan sangat meningkat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilangkan ilusi, berubah menjadi kecepatan cahaya putih, dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. 13 hari yang lalu, ketika Tan Yun meninggalkan kota Dewa Hongmeng dan tiba di pegunungan, butuh 3 jam. Saat wilayahnya membaik, sekarang hanya butuh 1 jam sebelum dia kembali ke kota Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun memasuki kota Dewa Hongmeng dengan lancar, dia terbang selama setengah jam lagi dan tiba di kota Hongmeng Fang, ingin membeli cairan semi-suci. Semi-holy liquid sangat langka, dan efeknya memungkinkan semi-holy dengan cepat meningkatkan kecepatan kultivasi. Efek yang sama seperti Tencent Spring di Tenzin. Namun, Tan Yun kecewa, karena kekurangan cairan semi-suci di toko-toko. Selanjutnya, Tan Yun membeli pil semi-suci bermutu tinggi yang cukup untuk Subing dan yang lainnya untuk berlatih. Alasan mengapa tidak ada kelas atas adalah karena setengah pil suci teratas dikirim ke barak 100 Raja Dewa. Setelah itu, Tan Yun terbang selama 2 saat lagi dan tiba di Hongmeng Divine Mansion. Tan Yun memberitahu Lingxia Tianzun bahwa setelah dia kembali, dia tidak sabar untuk memasuki retret 9 lantai di Menara Dewa Surgawi tertinggi. Pada saat ini, suara indah Li Xin terdengar di luar gerbang. Jing Yun, apakah nyaman bagiku untuk masuk? Nyaman. Tan Yun bangkit, melangkah maju dan membuka pintu menara. Mengenakan gaun merah panjang, Li Xin melangkah ke pagoda 9 lantai dan berhenti di depan Tan Yun. Ini adalah pil semi-suci terbaik yang ibuku minta untuk kukirimkan padamu. Li Xin melambaikan tangan batu giok tanpa tulangnya. 3 botol pil muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan tersenyum, setiap botol memiliki 1. 100 pil sudah cukup bagimu untuk berlatih di alam semi-suci. Terima kasih. Tan Yun menyimpan pil itu. Meskipun dia tidak menggunakannya, dia bisa menyimpannya untuk Shen Subing dan yang lainnya. Sama-sama, Li Xin tersenyum, cincin di antara jari-jari Qian Qianyu terus berkedip, dan 30 botol pil semi-sakral terbaik terbang keluar. Kamu memegang ini dan akan memberimu ketika kamu kembali ke kota militer Qingtian. Istrimu mengambilnya. Tan Yun tercengang sejenak, dan ada arus hangat yang mengalir di hatinya. Dia memikirkan cara Li Xin menangis ketika dia mendengar bahwa dia memiliki seorang istri larut malam 200 tahun yang lalu, dan sekarang dia akan memberikan pil kepada istrinya hari ini. Dia bahkan merasa bahwa Li Xin dia adalah gadis yang baik. Terima kasih. Tan Yun berkata dengan tulus setelah dia memasukkan 30 botol pil ke dalam ring. Li Xin tersenyum dan berkata, sama-sama, siapa yang menjadikan kita teman? Oh, ngomong-ngomong, Jing Yun. Li Xin membalikkan tangan gioknya, dan botol giok setinggi 1 kaki keluar dari udara tipis. Jing Yun, ini adalah cairan semi-suci yang saya kumpulkan selama pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya. Berlatihlah. Itu tidak berguna, itu sangat berharga. Setelah Tan Yun berkata, dia dipotong oleh Li Xin sambil tersenyum, jika kamu ingin memegangnya, kamu bisa memegangnya. Aku punya lebih banyak di sini. Mendengar bahwa Li Xin masih memiliki banyak, Tan Yun menerima ucapan terima kasihnya. Oke, aku juga harus berlatih retret. Li Xin berkata dengan manis, sepasang lesung pipit muncul di pipi, saya berharap Anda terobosan awal. Setelah itu, Li Xin membalikkan tubuhnya yang indah, melangkah keluar dari gerbang menara 9 lantai, dan memasuki menara 8 lantai. Ketika Li Xin hendak mundur untuk berlatih, Li Ximin mendorong pintu gerbang hingga terbuka dan berjalan masuk dengan senyum hippie. Kakak-kakak yang baik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Mari kita bicara, kata Li Xin. Li Ximin tersenyum, kakak, ketika kamu menjadi dewa,
kamu mengumpulkan banyak cairan semi suci. Aku memintamu untuk memberiku poin sebelumnya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepada saudaramu setelah dipromosikan menjadi semi kudus. Kamu tahu, saudaramu sudah menjadi semi kudus. Sebelum Li Ximin selesai berbicara, Li Xin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, cairan setengah suci itu hilang." Kuda Tuhan, tidak lagi. Seperti kucing yang ekornya diinjak, Li Ximin melompat tinggi, "Kok bisa hilang? Kamu punya setengah botol." "Saudaraku, aku memberi Jing Yun semua cairan semi suci." Suara Li Xin menjadi semakin kecil. "Aku akan pergi." Li Ximin berkata tanpa berkata-kata, "Apakah aku saudaramu? Berapa kali aku memintamu, dan kamu tidak mau memberikannya kepada Jing Yun?" "Hei, kakakku tidak sebaik orang luar." Li Xin maju selangkah, meraih lengan Li Ximin, dan berkata dengan genit, "Saudaraku, jangan marah lagi, oke?" Oke. Li Ximin mengulurkan jarinya dan menganggukkan kening Li Xin, "Kamu angkat sikumu. Oke? Aku akan mundur." Setelah itu, Li Ximin berbalik dan pergi, kembali ke menara 7 lantai, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Gadis ini, sebelum saya, memberitahu saya bahwa dia telah melupakan Jing Yun. Ini jelas bohong bagiku." Li Ximin menggelengkan kepalanya, lalu duduk bersila, mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang, dan mulai berlatih retret. Di menara waktu, 8 juta tahun kemudian, ketika Tan Yun memurnikan cairan semi suci, janin semi suci Hongmeng kedua dipadatkan di kolam spiritual, dan dia dipromosikan ke kelas 2 dan semi suci. Butuh 9 juta tahun untuk memasuki yang ketiga dan setengah suci. Setelah dipromosikan ke kelas 4 dan semi sage, Tan Yun mulai berlatih hantu Hongmeng tingkat 22 di Tuan Hongmeng. Pada akhirnya, butuh 2,3 juta tahun untuk berkultivasi ke tahap ke-22 dari tahap Xiao Cheng, memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak inferior tingkat 6 dengan tangan kosong. Begitu Tan Yun melemparkan hantu harmoni, pada saat itu akan menjadi hantu harmoni, dan kecepatan serta kekuatannya akan meningkat tajam. Jika Tan Yun menunjukkan kekuatan supernaturalnya, Death Armor, maka kekuatannya dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 7 dengan satu pukulan. Tan Yun perlahan membuka matanya, kesadaran yang tak terlihat naik ke langit. Akhirnya berhenti ketika mencapai 170 juta sen. Itu berarti jiwa semi bijak Tan Yun sama kuatnya dengan pertapa kelas 7. Jika masalah ini keluar, tidak ada yang akan percaya, kan? Ketika Tan Yungang sadar dan akan terus mundur, sebuah suara cemas tiba-tiba terdengar di telinganya, "Tuan Tianzun, lapor. Ada situasi militer darurat di kota militer Qingtian ekstrateritorial." Kota militer Qingtian. Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan pada saat berikutnya, dia terbang keluar dari menara penguasa surgawi, dan mengikuti jenderal dewa itu menuju balai penguasa surgawi. Setelah memasuki aula Tianzun, dewa akan berlutut di depan Lingxia Tianzun, terengah-engah dan berkata, "Kembalilah ke Tuan Tianzun, pasukan 50 miliar iblis luar angkasa sedang menyerang kota militer Qingtian." "Apa itu 50 miliar? Lingxia Tianzun mengerutkan kening, "Hanya ada 30 miliar pasukan di kota tentara Qingtian, segera kirim perintah untuk membiarkan Raja Mu Feng mengirim pasukan untuk mendukung kota tentara Qingtian." Bawahan patuh. Dewa akan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Tan Yun memasuki aula, dia membungkuk dan berkata, "Tuan, murid itu ingin kembali ke kota militer Qingtian." "Ya." Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, "Saya setuju dengan guru. Tapi Anda tidak perlu khawatir, dengan dukungan Raja Mu Feng, kota tentara Qingtian pasti akan mampu menahannya. Hanya saja gurunya bingung, selama bertahun-tahun, tidak ada iblis surgawi ekstrateritorial yang menyerang benteng alam dewa Hongmeng kita dengan sangat agresif. Mengapa kali ini begitu gila sehingga pasukan 50 miliar iblis surgawi dikirim?" Pada saat ini, seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun masuk. Orang ini adalah Direktur Hongmeng Senfu saat ini, Li Hongyun. Li Hongyun dengan hormat berkata, "Tuan Tianzun, budak tua itu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Saat berbicara, Li Hongyun melirik Tan Yun. "Jing Yun bukan orang luar, katakan saja padaku ada apa." Lingxia Tianzun berkata. Li Hongyun berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Tianzun, mata-mata mendengar berita bahwa beberapa jejak kaki mencurigakan ditemukan di Grand Canyon Beihai di belakang Bei Shanhai. Dilihat dari jejak kaki, ada banyak roh dan elf ganas yang berhantu di sana.
Mendengar ini, mata Lingxia Tianzun menjadi dingin, dan dia mencibir, "Oke, sangat bagus. Manajer, Anda segera memberitahu penguasa kota-kota Dewa Hongmeng, biarkan dia secara pribadi memimpin pasukan ke Grand Canyon Laut Utara untuk menemukan tempat persembunyian roh jahat dan elf, dan bunuh mereka semua." Budak tua menurut. Li Hongyun pensiun setelah menerima pesanan. Tan Yun diam-diam berpikir, tidak, saya ingin bergegas di depan mereka dan menemukan Fierce Spirit Rache dan Elf Rache terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun ingat anjing penghapus jiwa Kaisar Abadi 9 hari yang telah melonjak ke alam Dewa Hongmeng di masa lalu. Hanya dengan menemukannya, goresan di wajah Fang Ziqing dapat dihilangkan. Anjing Tuhan, di mana itu? Murid itu memiliki sesuatu untuk dicari. Lingxia Tianzun berkata, itu dikirim oleh saya. Diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 500 tahun untuk kembali. Kemudian, Anda dapat mencarinya lagi. Ini adalah Tuan yang terhormat, muridnya pensiun. Tan Yun dengan hormat berkata, ketika Anda memiliki waktu luang, murid akan kembali mengunjungi Anda. Yah, kamu pergi. Lingxia Tianzun memperingatkan, kamu memiliki ide yang aman di sepanjang jalan. Seperti yang diketahui gurumu, banyak orang memiliki musuh denganmu, terutama ketika kamu melewati kota tentara dewa tertinggi. Berhati-hatilah. Dan adik perempuanmu Bai Suanyi, jika suatu hari kamu ingin membunuhmu, aku harap kamu menyelamatkan hidupnya. Anak ini adalah pria pekerja keras, pada kenyataannya, dia bukan putri kandung Raja Dewa Tertinggi. Suanyi memiliki bakat yang bagus. Kedua orang tuanya jatuh ketika mereka bertarung dengan pasukan iblis surgawi di luar wilayah itu. Dia berada di belakang keluarga terkenal. Tan Yun mengangguk dan berkata, Tuier menurunkannya. Nah, ambil token ini. Lingxia Tianzun membalik tangan kanannya dan menyerahkan token biru yang diukir dengan 6 karakter, murid Tianzun Jingyun, kepada Tan Yun. Terima kasih, Guru, murid itu pensiun. Setelah Tan Yun mengambil token dengan kedua tangan, dia mundur 3 langkah, berbalik dan berjalan keluar dari Aula Tianzun. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari rumah Ilahi Hongmeng dan muncul di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang, tetapi ketika dia melihat di luar mansion, Li Xin sedang menatapnya. Jingyun mengucapkan semoga perjalananmu lancar. Ketika suara indah Li Xin terdengar, desahan Li Ximin terdengar di benak Tan Yun, Jingyun, adikku, sampai sekarang, aku masih belum bisa melepaskanmu. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu dipromosikan ke retret semi-sakral, Xin bahkan memberinya semua cairan semi-suci yang dimurnikan, tetapi aku memberimu semuanya, saudaraku tidak mendapatkan setetes pun. Mendengar ini, Tan Yun memandang Li Xin, yang sangat cantik dan tak tergantikan. Ada arus hangat yang melonjak jauh di dalam hatinya. Dia menggenggam tinjunya dan berkata, Xin, kamu juga berhati-hati. Wow, detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi sinar putih dan melesat ke langit. Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya saat ini, jika dia melakukan yang terbaik, dia tidak akan pernah takut pada kelas 9. Pada saat yang sama, ketika ranah seseorang meningkat, dan sekarang dia dapat mengendalikannya lagi, Senzu yang luar biasa, yang diberikan oleh Dewa Mu Feng, dapat terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan Kaisar Suci kelas 9. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang ke pusat kota Dewa Hongmeng, menuju ke aula ruang waktu kota tentara raja di luar wilayah tersebut. Setelah masuk, Tan Yun tidak segera mengirimkannya, dan dalam satu pemikiran, tahun-tahun tampak berkedip di wajahnya, dan dalam sekejap ia menjadi penampilan seorang lelaki tua berusia 70-an. Segera, Tan Yun berjongkok keluar dari kuil ruang dan waktu dan terbang menuju gerbang kota. Alasan mengapa dia mengubah penampilannya dan membuat lingkaran khusus di sekitar kuil waktu secara alami untuk mencegah seseorang mencongkelnya. Jika Anda tidak melakukan ini, tetapi terbang langsung menuju gerbang kota, saya khawatir kekurangannya akan terjadi terkena. Saya harus mengatakan bahwa Tan Yun memang berhati-hati. Ketika Tan Yun tiba di gerbang kota, dia menegakkan tubuh dan kembali ke penampilan aslinya. Prajurit dewa yang menjaga gerbang dengan hormat memperhatikan Tan Yun melangkah keluar dari gerbang. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah terbang menjauh dari kota Dewa Hongmeng, dia berubah menjadi seorang lelaki tua lagi, meluncur ke pegunungan dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun jauh dari kota Dewa Hongmeng,
dia mengorbankan perahu suci manusia tertinggi, dan mengemudikan kapal itu seperti sambaran petir, menuju Grand Canyon Laut Utara jauh ke timur. Pada tingkat ini, itu tidak akan tiba sampai 3 tahun kemudian. Adapun krisis kota militer Qingtian, Tan Yun percaya bahwa Raja Mu Feng akan membantu menyelesaikannya. Bahaya roh jahat dan elf sudah dekat, jadi kamu harus menyelamatkan mereka sendiri. 2 jam kemudian, penguasa kota-kota Dewa Hongmeng dengan kekuatan Raja Dewa kelas 3, Zongding, mengemudikan perahu ilahi luar biasa tingkat ke-11, membawa 10.000 kaisar suci dan 100.000 raja suci, buru-buru keluar dari Dewa Hongmeng. Kota dan Skyrim Timur yang menghilang. Meskipun Senzu Tan Yun adalah 2 peringkat utama lebih tinggi dari Senzu yang dikendalikan oleh Zongding, tetapi karena alamnya yang rendah, Tan Yun tidak dapat mengerahkan kekuatan Senzu tertinggi, sehingga hanya lebih cepat dari kecepatan terbang Zongding dari Senzu. 10%. Tapi kesuksesan ini sudah cukup bagi Tan Yun untuk meninggalkan Senzu-nya jauh di belakang. Bintang-bintang bergeser, dan musim berganti. Dalam sekejap, 3 tahun telah berlalu. Angin dingin suram dan salju beterbangan. Sebuah Senzu berlayar ke laut utara yang luas, meluncur dengan kecepatan tinggi di tengah salju yang lebat. Di Senzu, Tan Yun, yang menyamar sebagai orang tua, berhenti dan berdiri, mengendalikan Senzu sampai ke utara. 10 hari kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu melintasi laut utara dan memasuki ngarai besar yang menutupi langit. Tan Yun tidak bisa lebih akrab dengan Grand Canyon Laut Utara ini. Karena di masa lalu, ketika Tan Yun masih menjadi Hongmeng tertinggi, dia membuka tanah padat di Grand Canyon Beihai, tanah padat lembah Beihai. Menurut kata-kata Li Hongyun, Tan Yun memutuskan bahwa roh ganas dan elf bersembunyi di lembah Beihai yang lebat. Setelah Tan Yun mengendarai Senzu ke Grand Canyon Laut Utara yang gelap dan menakutkan, dia melepaskan aura yang sebanding dengan 7 orang bijak agung. Tiba-tiba, kepala orang, binatang buas, binatang bumi, dan binatang surga takut ke tanah, tidak bergerak. Grand Canyon Laut Utara adalah ngarai besar dan berdiri di Laut Utara, dan ngarai ini dipenuhi dengan air laut yang hijau. Tan Yun tiba di kedalaman Grand Canyon Beihai setelah menerbangkan Senzu selama 7 hari. Tan Yun menelusuri Senzu dan berdiri di udara. Pada pemikiran, Senzu berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke dalam cincin. Berdebar. Tan Yun menuju ke bawah dan terjun ke air es. Saat dia turun 800.000 kaki di sepanjang gunung, dia melayang di depan gunung dan mengebor ke dalam gua yang lebarnya hanya beberapa kaki. Setelah berenang 66.000 kaki di dalam gua, Tan Yun berhenti di ujung gua. Namun, melihat mata hijau tua dan merah darah di gua gelap di depan, mereka menunjukkan kepanikan dan kebencian. Menatap dirinya dengan erat, Tan Yun bisa melihat dari sepasang matanya bahwa dia sedang ditatap oleh sekelompok makhluk halus. Seperti para elf, roh-roh galak hanya seukuran telapak tangan. Para elf sangat baik dan memiliki kekuatan magis yang kuat, penyembuhan yang hebat. Tuhan memberi mereka keterampilan penyembuhan yang hebat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Kekuatan serangan mereka sangat rendah, tetapi karena teknik penyembuhan yang hebat terhadap langit, mereka hanya dapat memiliki reputasi 12 dewa besar di bawah komando Tan Yun. Bayangkan saja, di medan perang, ketika melawan musuh hidup dan mati, jika ada elf yang menggunakan keterampilan penyembuhan yang hebat untuk membantu, pertempuran akan cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Suku roh galak dan suku elf persis sama kecuali mata mereka yang berbeda. Namun, roh-roh galak pada dasarnya kejam. Murid hijau gelap mata kiri disebut murid Dewa Angin Ajaib, yang dapat melepaskan kekuatan angin ajaib, membuat kecepatan dan kekuatannya berlipat ganda 100 kali lipat. Pupil berwarna darah di mata kanan adalah mata roh jahat yang mungkin mengejutkan surga, yang dapat melepaskan roh jahat dan api dan membakar jiwa musuh. Di masa lalu, Tan Yun menaklukkan patriark roh jahat dan mengkanonisasi dia sebagai penguasa roh jahat. Dewa roh jahat memimpin suku roh jahat untuk membuat sumpah darah, dan setelah setia kepada Tan Yun, bersama dengan 11 ras dewa lainnya, mengikuti Tan Yun untuk melawan alam Dewa Hongmeng, dan membuat pencapaian besar bagi Tan Yun untuk menyatukan alam Dewa Hongmeng. Manusia yang licik, aku benar-benar menemukan tempat rahasia kita. Dengan suara keras, lelaki tua setengah suci kelas 8 yang dikepalai oleh kepala berkata dengan tajam, bunuh dia bersamaku. Tunggu, Tan Yun buru-buru berkata, aku bukan musuh. Hahaha, sesat. Orang tua itu menyeringai dan berkata,
Di mata roh kami yang ganas, ras manusia Anda adalah musuh terbesar. Wow, setelah lelaki tua jahat itu berbicara, sosoknya melintas seolah sambaran petir muncul di belakang Tan Yun, menghalangi mundurnya Tan Yun. Segera setelah itu, ratusan roh ganas di depan Tan Yun mengepung Tan Yun dengan gigi menyeringai. Menghadapi serangan langsung dari roh-roh jahat, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kalimat berikutnya membuat semua roh jahat terkejut. Tan Yun menghela nafas dan berkata, ada sebuah lembah di Laut Utara, yang akan bertahan selamanya dengan tergesa-gesa, dan ada tanah yang lebat jauh di dalam lembah. Namanya adalah Tanah Padat Kuno Beihai. Mendengar ini, lelaki tua yang ganas itu tampak terkejut dan berkata, siapa? Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tanda rahasia untuk memasuki area rahasia? Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak hanya tahu kode rahasia, tetapi saya juga tahu bahwa gerbang tanah rahasia tepat di atas kepala saya, dan bagaimana membuka gerbang tanah rahasia. Secara khusus siapa aku, kamu bawa aku masuk dan sampai jumpa sekarang. Sang Patriark, aku akan memberitahumu lagi, bagaimanapun, aku bukan musuhmu. Melihat lelaki tua ganas yang sedang berpikir keras, Tan Yun tersenyum ramah, aku hanya kelas 4,5 suci, dan kamu sudah menjadi kelas 8,5 suci, apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Selanjutnya, di daerah padat lembah Beihai, suku roh ganasmu sekuat awan, dan kekuatanku serendah semut di depan mereka. Apakah kamu takut aku tidak akan membuat gelombang di dalamnya? Oh, benar, jika saya ingat dengan benar, Midland lembah Beihai menempati area seluas 990 juta sen. Ini terutama terdiri dari hutan dan danau, dan pemandangannya sangat indah, terutama di tengah-tengah tanah yang lebat, ada juga patung Hongmeng Supreme, setinggi 1 juta kaki. Mendengar ini, lelaki tua yang ganas itu melebarkan mata kecilnya dan berkata dengan kaget, kamu, siapa kamu? Bagaimana kita bisa begitu jelas tentang Beihai Valley Midland? Tan Yun tersenyum dan berkata, karena aku sudah lama di sini, jangan kaget, kamu datang untuk membuka pintu rahasia, atau aku yang membukanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membukanya? Kata lelaki tua pembunuh itu, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membukanya sendiri. Tan Yun tersenyum sedikit, mengeluarkan jarinya, dan dengan lembut menari dari kehampaan, gumpalan kekuatan suci, ditarik dari kehampaan menjadi totem dengan kecepatan tinggi. 4 kata, Hongmeng Supreme, muncul di tengah totem. Ini, pria tua yang ganas itu tampak takjub, dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa hanya Mahaguru Hongmeng yang jatuh yang dapat membuka pintu tanah rahasia dengan cara ini. Pria tua yang galak itu menatap Tan Yun dengan tajam, menelan ludahnya, kamu, siapa kamu dari Hongmeng Supreme? Aku bukan salah satu dari orang-orangnya. Tan Yun berkata, saya adalah Hongmeng Supreme setelah reinkarnasi, dan saya kembali. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem itu naik ke langit, dan itu dicetak di dinding batu polos di atas kepalanya. Berdengung, ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan sebuah gerbang batu muncul di dinding batu polos. Garis berkelok-kelok di gerbang batu sepertinya diberi kehidupan, dan tirai cahaya redup dipancarkan sambil merayap perlahan. Apakah kamu benar-benar Tuan Hongmeng? Pria tua yang galak itu menatap Tan Yun dengan gemetar, matanya dipenuhi air mata harapan. Tentu saja, Tan Yun berkata, semua ikut denganku. Aku akan membuktikannya padamu nanti. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus pintu area rahasia. Ratusan roh ganas mengikuti. Pada saat berikutnya, visi Tan Yun berubah, dan apa yang dilihatnya adalah danau dan hutan yang indah yang dipenuhi dengan langit dan bumi. Keabadian buru-buru berlalu, dan penampilan di sini tidak banyak berubah dari apa yang diingat Tan Yun. Siapa yang berani masuk ke wilayah ras roh dan ras elfku yang ganas? Dengan suara tua, di hutan lebat di seberang danau, jutaan sinar cahaya membubung ke langit, dan segera berubah menjadi lebih dari 1,2 juta roh ganas yang ditembakkan di atas tubuh Tan Yun, sepotong kegelapan. Desir-desir. Segera setelah itu, para elf, yang sedang bermain di danau, terbang dari danau dengan percikan air, dan terbang menuju Tan Yun. Tidak lama kemudian, ada 600.000 elf melayang di atas kepala Tan Yun, dan mata kecil yang menatap Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Pada saat ini, ada roh dan elf yang ganas datang ke arah Tan Yun di langit.
Pada saat ini, seorang wanita dengan rok hijau yang dipimpin oleh peri menatap Tan Yun, katakan pada patriark, siapa kamu? Wanita ini adalah patriark peri saat ini, Sue Fei. Dan tetua berusia 90 tahun yang dipimpin oleh Fierce Spirit Rache adalah patriark saat ini, Fierce Yu. Fierce Yu berkata dengan dingin, manusia sialan, jawab cepat. Pada saat ini, ratusan roh ganas muncul dari udara tipis di belakang Tan Yun. Pria tua yang galak itu melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada Xiao Yu, patriarku, manusia ini mengaku sebagai reinkarnasi dari Tuan tertinggi Hongmeng. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yu dengan tegas berteriak, bajingan. Ini adalah cara umat manusia yang tercela, kamu juga percaya. Bagaimana kamu bisa membuka pintu tanah rahasia dengan begitu mudah? Patriark menenangkan amarahnya. Pria tua itu berkata dengan ngeri, itu bukan pintu rahasia yang dibuka oleh bawahannya. Tanpa menunggu mereka yang datang, Yu Yu menegur, bukan kamu yang membukanya. Mungkinkah manusia ini yang membukanya sendiri? Kamu, oke. Tan Yun melambaikan tangannya ke arah Xiao Yu, dan tersenyum sedikit, Xiao Yu, jangan mencaci maki dia lagi, aku sendiri yang membukanya. Fierce Yu tercengang sejenak, menatap Tan Yun dengan ganas, dan dengan gemetar berkata, kamu, bagaimana kamu tahu nama patriark? Aku tidak hanya tahu namamu, kata Tan Yun setelah berpidato, memandang patriark elf, dan berkata, dan aku juga tahu bahwa dia dipanggil Sue Fei, dan dia adalah satu-satunya putri Dewa Peri. Dan kamu Yu Yu adalah putra ketiga Dewa-Dewa Roh. Ketika kamu bertarung dengan iblis di luar wilayah itu, kakak laki-laki tertua dan saudara laki-lakimu yang kedua mati di tangan iblis, dan kamu hanyalah orang dan dewa kelas 3. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yu gemetar dan berkata, apakah Anda benar-benar Tuhan yang Maha Esa? Sue Fei juga menatap Tan Yun dengan penuh semangat. Ini seperti palsu. Tan Yun berkata, gambar memori tidak akan pernah menipu orang, kan? Cari sendiri. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan magisnya mengubah citra memori dari kehampaan. Ketika melihat adegan dari gambar memori, dua patriark, Xiao Yu dan Sue Fei, langsung mulai menangis seperti anak-anak. Karena dalam gambar, ayah mereka, Dewa Roh Jahat, dan Dewa Elf, yang membawakan mereka adegan ketika mereka pertama kali bertemu Hongmeng Supreme. Melihat gambar memori ayahnya, Xiao Yu dan Sue Fei tersedak dan menatap Tan Yun. Jika kamu masih memiliki pertanyaan, apakah kamu selalu mengenali pedang suci ini? Tan Yun berkata, Changgu, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, dan Huo Wu, kalian semua keluar. Itu tuannya. Ketika suara hormat terdengar, Excalibur Hongmeng, dan 11 Hongmeng Excalibur dengan atribut yang berbeda, terbang keluar dari alis Tan Yun dan melayang di depan Tan Yun. Melihat token Hongmeng Supreme, Xiao Yu dan Sue Fei terbang ke tanah di udara, mengepalkan tangan kanan mereka ke dada mereka, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras. Xiao Yu, kepala klan roh yang ganas, ketuk tuanku. Sue Fei, kepala klan elf, ketuk tuanku. Tiba-tiba, 1,2 juta roh ganas dan lebih dari 600.000 elf terbang ke tanah, melakukan gerakan yang sama seperti patriark, berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak, suara itu mengguncang langit, ketuk tuanku. Selamat datang tuan kembali. Mata Xiao Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Selamat datang tuan kembali. Roh dan elf yang ganas, kegembiraan merobek malam. Jangan membayar sopan santun. Tan Yun tersenyum. Terima kasih tuan. Setelah Yu Yu dan Sue Fei memimpin suku untuk berdiri, Sue Fei mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, setelah Anda dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, ibu saya dibunuh secara brutal oleh Siwon Supreme. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh, jangan khawatir, suatu hari, aku akan membalaskan dendam ibumu. Setelah itu, Tan Yun, setelah bertanya, menemukan bahwa Xiao Yu dan Sue Fei sekarang adalah Kaisar Suci kelas 9. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, sekarang Tuan Zongding dari kota Dewa Hongmeng sedang dalam perjalanan ke Beihai Grand Canyon. Orang ini adalah Raja Dewa kelas 3, kuat, dan kita bukan lawannya. Sekarang kamu cepat bersihkan, 1 jam kemudian, aku akan membawamu keluar dari tempat ini. Ini masternya. Setelah Xiao Yu dan Sue Fei menerima pesanan, mereka meminta suku itu untuk mengemasi tas mereka. Setelah hanya 1 jam,
1,2 juta roh ganas dan lebih dari 600.000 elf semuanya kembali. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sue Fei bertanya dengan hormat. Tan Yun bermeditasi sedikit, pergi ke jurang para dewa yang ganas, di mana ada raksasa liar dan raksasa liar. Mendengar raksasa liar, raksasa prasejarah, elf, dan roh jahat sangat senang. Di dalam hati mereka, 12 protos besar di bawah komando mantan Tuan adalah sebuah keluarga. Tuan, begitu banyak dari kami yang akan mengikutimu, jadi mudah untuk mengungkapkan keberadaannya. Xiao Yu berkata dengan cemas. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun mengorbankan menara langit tinggi, terbang ke tanah, dan berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki, menasihati, kamu kecil, dan menara langit tinggi sudah cukup untuk menampungmu. Mulai dari sini, diperkirakan 5 tahun dari sekarang sampai kamu mencapai Abyss of the Gods. Kamu hanya bisa merasa dirugikan di dalam. Setelah Tan Yun berkata, para elf dan roh-roh ganas terbang ke menara tinggi. Kemudian Tan Yun menerima menara Ling Qiao di telinganya, matanya berharap, Yusu, tunggu, ketika aku kembali ke area rahasia, aku akan membentuk kembali tubuhmu. Dengan pemikiran yang mendalam, Tan Yun membuka pintu tanah rahasia dan meninggalkan lembah Beihai. Wow, tidak lama kemudian, Tan Yun bergegas keluar dari danau, mengorbankan Senzu, dan berlari melintasi laut utara yang tertutup salju tebal. Dalam perjalanan, Tan Yun bertanya pada Yu Yu dan Sue Fei di menara Ling Qiao, meminta mereka untuk mengetahui bahwa keluarga naga emas bercakar 12, keluarga naga bercakar 12, surga, Panlong, singa bermata 3, raksasa Pangu, dan dewa bermata 1 keberadaan keluarga Kera dan keluarga iblis-iblis yang bertarung. Namun, yang membuat Tan Yun kecewa, Xiao Yu dan Sue Fei tidak tahu. Sepertinya hanya di masa depan, setelah wilayahku meningkat pesat, aku akan pergi ke ribuan tempat padat untuk menemukan 8 dewa yang tersisa satu persatu. Tan Yun diam-diam berkata, setelah menemukan 12 dewa, saya akan mengambil inisiatif untuk hari ketika Lingxia Tianzun melancarkan serangan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Senzu dan menghilang ke langit bersalju yang luas dengan kecepatan ekstrim. 2 bulan kemudian, Zongding, penguasa kota Dewa Hongmeng, mengemudikan Senzu, membawa 10.000 Raja Suci dan 100.000 Raja Suci ke Grand Canyon Beihai. Ketika Zongding memimpin pembangkit tenaga listrik untuk menemukan pintu masuk lembah Beihai, butuh 3 bulan untuk akhirnya menghancurkan pintu masuk area rahasia dan memasuki area rahasia. Namun, yang membuat Zongding kesal adalah tidak ada seorang pun di area rahasia. Ibunya, mereka semua lari. Zongding bergegas ke mahkota, mereka semua meninggalkan area rahasia bersama penguasa kota, dan kemudian mencari jejak kaki kedua klan. Dalam 3 tahun berikutnya, Zongding memimpin bawahannya dan mencari di sekitar Laut Utara. Setelah diinterogasi, tidak ada yang menemukan jejak roh dan elf yang ganas. Seolah-olah kedua klan itu telah menguap. Dalam keputusasaan, Zongding harus terbang menuju kota Dewa Hongmeng dan kembali ke Lingxia Tianzun. Waktu terbang seperti anak panah, dan 1 tahun lagi 10 bulan berlalu. Tan Yun tiba di jurang jahat para dewa, dan dengan mulus memasuki tanah padat tempat raksasa liar dan raksasa liar tertidur. Setelah Tan Yun memanggil suku raksasa liar dan suku dewa besar, dia melepaskan suku roh ganas dan suku elf. Biarkan 4 protos besar beristirahat di tempat rahasia dengan ketenangan pikiran mulai sekarang, dan bersiaplah untuk masa depan. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang Sue Fei dan berkata, selanjutnya, saya membutuhkan bantuan Anda dalam hal-hal penting, Anda ikut dengan saya. Itu tuannya. Setelah Sue Fei menerima perintah, dia mengikuti Tan Yun dan terbang menuju langit timur. Tidak lama kemudian, Tan Yun membawa Sue Fei ke depan monumen Shenyuan yang sebening kristal. Melihat prasasti Dewa Shenyuan, dia mengenakan gaun panjang penuh berwarna kuning pucat dan seorang wanita cantik dengan kecantikan asing. Sue Fei, yang digantung di belakang Tan Yun, melebarkan matanya dan berseru, Tuan, dia adalah Dewa Liar Yusu Timur. Betul sekali, Tan Yun berkata, dia memang Yusu. Tapi di dalam monumen hanya ada jejak jiwanya yang tersisa. Alasan saya meminta Anda untuk datang adalah karena saya akan membutuhkan keterampilan penyembuhan Anda yang hebat dalam proses mengeluarkan jiwanya yang tersisa dari monumen Dewa Shenyuan nanti.
Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei, dan dengan sungguh-sungguh berkata, dengarkan perintahku nanti, dan tidak boleh ada kesalahan, jika tidak Yu Su akan terbang menjadi abu dan musnah. Sue Fei memfokuskan kepalanya dan berkata, Tuan dapat yakin, bawahan berjanji untuk menyelesaikan tugas. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia mengambil beberapa langkah di udara dan menyentuh monumen Zenyuan dengan penuh kasih, dan berkata dengan lembut, Yu Su, aku akan mengambil sisa jiwamu dan membantumu membentuk kembali tubuhmu. Ratusan tahun yang lalu, ketika Tan Yun dan Dongfang Yusu sedang berbicara, meskipun Dongfang Yusu tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa menjawab secara vokal, dia menangis menandakan bahwa dia telah mendengar kata-kata Tan Yun. Namun, hari ini, ratusan tahun kemudian, Tan Yun menemukan bahwa Dongfang Yusu sangat lemah sehingga dia tidak dapat mendengar apapun dan tidak dapat merespons. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya. Batu ilahi yang membentuk kembali 3 kaki 1000 putih, putih salju yang membentuk kembali keluar dari udara tipis. Berdengung. Sue Fei seukuran telapak tangan, dengan rambutnya yang menari, aliran kekuatan magis putih susu memenuhi tubuhnya, memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menutupi sisa jiwa Dongfang Yusu. Segera, Tan Yun dengan hati-hati memanipulasi kekuatan sucinya, menahan jiwa Dongfang Yusu yang tersisa, dan perlahan-lahan menuangkannya ke dalam batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Terus lakukan teknik penyembuhan yang hebat dan jangan berhenti. Setelah Tan Yun menasihati, di tengah alisnya terhunus pedang besar pembunuh. Hu, ho, ho. Tan Yun memegang pedang dewa pembunuh Hongmeng dan membentuk kembali batu suci di sekitar jiwa yang kental, berputar-putar terus-menerus, mengukir garis-garis pada arloji batu. Ketika pola formasi selesai, setiap pola formasi, seolah-olah menjadi hidup, mengalir perlahan di permukaan batu dewa. Sambil mengalir, sambil melahap teknik penyembuhan hebat Sue Fei. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun mengambil pedang, dia membawa Sue Fei kembali ke jarak jauh dan menunjukkan kekuatan supernaturalnya, sumber kehidupan. Dalam sekejap, sumber kehidupan putih susu dengan diameter 10 kaki, membungkus batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat batu suci yang membentuk kembali jiwa di sumber kehidupan, dengan lembut berkata, Jadesu, dalam 100 tahun, kamu akan dilahirkan kembali. Maaf, aku tidak bisa bersamamu untuk waktu yang singkat ini. Aku harus segera pergi ke Sky Army City untuk melihat apakah Su Bing dan yang lainnya dalam bahaya. Kamu menungguku, aku akan kembali untuk menemukanmu dalam 100 tahun. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei dan menasihati, setelah sumber kehidupan ditelan oleh batu suci yang membentuk kembali jiwa, kamu akan melakukan teknik penyembuhan utama pada Yu Su setiap 3 tahun sampai dia dibangkitkan. Hidup. Petik 2. Bawahan ingat. Sue Fei dengan hormat berkata, Oke, terima kasih banyak. Bekerja untuk Tuan adalah kemuliaan bawahan. Sue Fei dihormati. Setelah itu, Tan Yun mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang tanpa jejak. Kemudian, Tan Yun menyapa para kepala Hong Huang, Wild, dan Fierce Spirit sebelum meninggalkan rahasia. 2 bulan kemudian, Tan Yun menyingkirkan Sensu, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan langsung pergi ke kuil waktu. Setelah tiba di Istana Temporal, Tan Yun membuka susunan teleportasi, dan butuh 1 tahun untuk mencapai istana duniawi di kota militer Raja Dewa tertinggi di luar wilayah itu. Setelah Tan Yun keluar dari kuil waktu, seorang mayor jenderal yang menjaga kuil ruang dan waktu berkata dengan hormat, saya telah melihat Tuan Jing. Pada awal ratusan tahun yang lalu, Lingxia Tianzun menyebut Tan Yun sebagai muridnya yang bernama dan mengumumkan ke alam Dewa Hongmeng. Karena itu, setelah melihat Tan Yun, Jenderal Dewa Muda ini tampak hormat. Ya, Tan Yun mengangguk dan terbang menuju gerbang kota. Setelah melihat Tan Yun pergi, Jenderal Muda melihat bayangan mangsa di matanya, dan dia menuju ke Istana Para Dewa di puncak Gunung Agung. Memasuki Istana Raja Para Dewa, Mayor Jenderal melewati paviliun, menara, dan paviliun, dan keluar dari aula tertinggi. Dia dengan hormat berkata, Mayor, bawahan Anda memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan. Masuk dan jawab. Suara lama Raja Dewa tertinggi datang dari aula. Ya, setelah Mayor Jenderal memasuki aula dan menemukan bahwa Bai Suanyi ada di sana, dia memberi hormat dan berkata dengan hormat, Mayor, Jing Yun baru saja tiba di kota tentara raja dari Dewa tertinggi, sekarang dia menuju gerbang.
Betulkah? Dewa tertinggi Raja Huoran bangkit, apakah dia sendirian? Ya, Tuan Dewa Raja. Setelah Mayor Jenderal berkata, Bai Suanyi berkata dengan dingin, ayah, putriku akan membunuhnya. Aman dan tidak mudah tersinggung. Raja Dewa tertinggi menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, yang langsung menyelimuti Tan Yun. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun adalah kelas 4 dan setengah bijak, dia menarik pengetahuan spiritualnya. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening dengan erat. Jing Yun tahu bahwa ayahnya selalu ingin membunuhnya, jadi dia berani datang sendiri. Aku khawatir akan ada penipuan. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Apalagi, anak ini sudah kelas 4 dan setengah suci. Meskipun putrimu kelas 7 dan setengah suci, kamu mungkin bukan lawannya. Pada titik ini, Raja Dewa tertinggi menyeringai dan berkata, Putri, bagaimana dengan ini? Kamu mengirim 10 pembunuh di alam suci agung yang diam-diam dikultivasikan ayahmu untuk mengikuti Jing Yun. Setelah dia pergi dari kota militer kita, dia akan melakukannya lagi. Mendengar ini, Bai Suanyi mengangkat alisnya, ayah, dia hanya kelas 4 setengah suci. Apakah perlu mengirim 10 pembunuh suci yang hebat untuk menghadapinya? Raja Dewa tertinggi tersenyum dan berkata, hati-hati mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Karena kita akan melakukannya, kita harus melakukannya dengan bersih dan tanpa kecelakaan. Ya, putriku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya, kata Bai Suanyi. Ngomong-ngomong, kamu tidak ingin pergi, kata Raja Dewa tertinggi. Itu ayah. Meskipun Bai Suanyi setuju, dia berpikir bahwa Tan Yun telah melukai saudara perempuannya dengan serius di jurang para dewa yang jahat, jadi dia memutuskan untuk membunuh Tan Yun sendiri. Tan Yun terbang keluar dari gerbang tentara raja dari dewa tertinggi, dan setelah merasakan 11 napas terkunci di dalam dirinya, sebuah cibiran ditarik di sudut mulutnya, dan dia diam-diam berkata, Raja Dewa tertinggi benar-benar melakukannya, tidak mau melepaskanku. Haha, tetapi baru saja mengirim 7 orang suci kelas 5, 3 orang suci kelas 4, dan hanya seorang setengah bijak kelas 7, hanya menginginkan hidupku. Ini terlalu meremehkan Lao Su. Segera, Tan Yun tidak berkorban untuk Senzu, tetapi memperlambat kecepatan terbangnya, melintasi langit luar yang seperti magma, dan menuju kota militer Qingtian. Pada bulan berikutnya, Tan Yun tahu bahwa 11 orang telah menggunakan teknik tembus pandang dan mengikutinya jauh di belakang. Ketika Tan Yun melakukan tendangan voli melintasi dataran tandus, murid-murid bintang menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Jing Yun, sulit untuk terbang dengan sayapmu hari ini. Dengan suara wanita yang dingin, 10 pria bertopeng hitam dari alam suci agung muncul dari dataran dan mengepung Tan Yun. Wow, detik berikutnya, Bai Suanyi mengenakan baju besi datang entah dari mana dari Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, adik perempuan, apa yang akan kamu lakukan? Bai Suanyi berkata dengan dingin, jangan panggil aku suster junior, aku terdengar menjijikkan. Jing Yun, hari ini kamu mati. Haha. Tan Yun mencibir, jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut membuat marah guru? Aku takut, tentu saja aku takut. Bai Suanyi berkata dengan acuh tak acuh, tapi sayang sekali tuannya tidak akan tahu. Tan Yun berpura-pura takut, ayahmu memintamu untuk membunuhku, kan? Apa itu? Apa itu bukan? Bai Suanyi menyeringai, kamu adalah orang yang sekarat. Apa gunanya mengetahui lebih banyak? Tan Yun tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia berbicara omong kosong dengan Bai Suanyi adalah untuk memahami kata-katanya, dan kemudian membunuhnya. Dengan cara ini, dengan gambar memori, Lingxia Tianzun tidak akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan. Kakak perempuan, kamu kejam padaku, tapi aku pikir kamu dan aku sama-sama murid master, saudaraku, aku mendorongmu untuk kembali ke pantai. Tan Yun tampak tulus, selama kamu berhenti sekarang, sudah terlambat, saya tidak akan memberitahu guru tentang ini. Hahaha, ahahaha. Setelah Bai Suanyi mencibir dengan sinis, dia memerintahkan 10 pria bertopeng hitam, bunuh dia untuk wanita ini. Ya, salah satu orang bijak kelas 5, dengan mata dingin, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan terbang ke arah Tan Yun dengan kecepatan cepat, anak itu terbunuh. Aku akan pergi ke ibumu. Tan Yun mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba berkedip ke arah orang bijak kelas 5. Kecepatannya sangat cepat sehingga pihak lain hanya bisa menangkap bayangan.
Kenapa kamu begitu cepat? Ledakan. Suara kengerian petapa agung kelima berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan pukulan, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di dataran yang sepi. Adegan ini tidak sepele, 9 orang bijak besar yang tersisa, Bai Xuanyi, menjadi pucat. Salah satu orang bijak kelas 5, setelah memimpin untuk memperlambat, memandang Bai Xuanyi dan berteriak, "Nona, anak ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Setelah kita hancur, kamu lari." Oke, Bai Xuanyi, yang masih shock, mengorbankan Senzu, lalu mendorong Senzu menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju Raja Kota Tentara Dewa Tertinggi. "Nona Bai, kamu melarikan diri sebanyak yang kamu mau, dan aku akan menjagamu nanti." Tan Yun menyeringai dan melakukan langkah hebat. Desir-desir. Boom, boom. Karena Tan Yun bergerak sangat cepat, jadi dalam sekejap, sepertinya 9 Tan Yun muncul di depan 9 orang suci pada saat yang sama, dan tiba-tiba meninju. Segera, 8 kelompok kabut darah menguap, dan 8 dari mereka kepalanya hancur dan mati. Retak. Setelah bayangan Tan Yun tumpang tindih dalam kehampaan, dia melihat tangan kanan Tan Yun memutar cakarnya untuk mencubit leher orang bijak kelas 4 terakhir, dan tinju kirinya mengenai dadanya. Retakan. Dada orang bijak besar itu runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan warna permohonan muncul di matanya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, itu masih berguna untuk menjaga nyawa anjingmu." Mata Tan Yun berkedip, dan dia mengorbankan Senzu yang luar biasa, mengendarai Senzu dan berbalik, mengejar Bai Xuanyi. Hanya setengah jam kemudian, dia muncul di kejauhan di belakang Bai Xuanyi. Bai Xuanyi, yang menjalankan Senzu untuk hidupnya, melihat kembali ke Tan Yun yang mengejarnya, gemetar ketakutan, "Kamu, jangan datang." Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menutup telinga, dan langsung melewati kekosongan sebelum terbang di depan Bai Xuanyi. Memanggil. Bai Xuanyi melambaikan tangan batu gioknya, mengambil seikat lampu pedang, dan memotongnya ke leher Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar ke samping, tubuhnya berputar dan dia muncul di samping Bai Xuanyi. Dia mencubit leher Bai Xuanyi dengan tangan kanannya, melayang ke udara, dan mendarat di perahu Renzun Supreme Senzu di belakang. Tan Yun menatap pembunuh yang terluka parah, menendangnya ke udara, dan mendarat di Senzu di depannya. Tidak ada keraguan, kembalilah dan beritahu Raja Dewa Tertinggi bahwa Bai Xuanyi akan tinggal bersamaku untuk sementara. Beri dia 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan semi-sakral dan 30.000 buah suci besar untuk ditukar. Jika saya tidak dapat melihat cairan setengah suci dan buah suci besar dalam 100 tahun, saya tidak hanya akan membunuh Bai Xuanyi, tetapi saya juga akan mengirimnya kepada Anda untuk membunuh saya. Saya akan memberi tahu tuanku agar dia tidak bisa memakannya. Petik 2. Dengarkan dengan jelas. Pembunuh itu berkata dengan suara lemah, "Saya mendengar dengan jelas. Dan, Jing Yun, saya mohon Anda untuk tidak menyakiti wanita tertua kami." "Berhenti bicara omong kosong, keluar," teriak Tan Yun. "Nona, tunggu, Lord God King pasti akan menyelamatkanmu." Setelah si pembunuh berteriak, dia mengemudikan Senzu dan melarikan diri. Pada penghormatan tertinggi Senzu, Tan Yun mencubit leher Bai Xuanyi dengan tangan kanannya, dan dengan tegas berkata, "Jika Tuan tidak secara khusus mengaku kepada saya, biarkan saya mengampuni Anda, jika tidak, saya benar-benar ingin mencekik Anda sekarang." Setelah itu, Tan Yun perlahan memutar tangan kirinya dari kekosongan, dan menepuk dahi Bai Xuanyi. Tiba-tiba, pengekangan yang dibentuk oleh kekuatan ilahi yang kental dicetak ke dahi Bai Xuanyi, yang menahannya di kolam spiritual, kekuatan ilahi. Tiba-tiba, Bai Xuanyi merasa lemah. Setelah Tan Yun mencubit tangan kanan leher Bai Xuanyi dan melepaskannya, tubuh Bai Xuanyi melemah dan jatuh di geladak Senzu. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan kengerian yang dalam, dan tubuhnya yang meringkuk tampak sangat tidak berdaya. Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berdiri di tepi Senzu dan mendorong Senzu menuju kota militer Qingtian. Bai Xuanyi sedang merangkak di tanah, dan ketika dia sampai di tepi Senzu, suara samar Tan Yun datang dari belakangnya. "Saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa kekuatan ilahi Anda sekarang di penjara, dan Anda adalah orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Melompat-lompat, kamu pasti akan mati berkeping-keping. Jika kamu ingin melompat, lompat saja, aku tidak akan pernah menghentikanmu." Mendengar ini, Bai Xuanyi berhenti merangkak. Pada saat ini,
dia berkeringat deras dan terlihat sangat kesakitan. Karena dengan divine power-nya yang dipenjara, armor di tubuh bagian atasnya menghancurkannya dengan terengah-engah, seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Tan Yun mengerutkan kening, datang ke Bai Suanyi, berjongkok, dan meletakkan tangannya di depan dada Bai Suanyi. Bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Wajah memalukan Bai Suanyi dipenuhi dengan kepanikan, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata ketakutan. Ya, kamu terlihat sangat cantik, tapi aku tetap tidak menyukainya. Tan Yun membantu Bai Suanyi melepaskan baju besinya saat dia berbicara, jika bukan karena orang tuamu, kamu mati dalam iblis untuk mempertahankan alam Dewa Hongmeng. Di tanganku, aku pasti tidak akan membantumu melepaskan baju besi itu, menghancurkanmu pantas mendapatkannya. Setelah itu, Tan Yun bangkit dan mengabaikan Bai Suanyi. Bai Suanyi, mengenakan jubah putih dan celana panjang, menunjukkan wajah kemerahan di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Dia berbisik, terima kasih karena tidak membunuh. Jangan berterima kasih padaku. Tan Yun berkata, jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih guru. Dia membiarkan saya menyelamatkan hidup Anda. Oh, Bai Suanyi mengerucutkan bibir merahnya, melipat tangannya di bahunya, menggigil, dan berbisik, Jing Yun, bisakah kamu mengangkat batasan untukku? Aku sangat kedinginan. Rok panjangku ada di cincin Tuhan. Tanpa divine power, aku tidak bisa membuka cincin itu. Selain itu, kamu sangat kuat, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aku bersumpah aku tidak akan lari, kan? Mendengar sumpah Bai Suanyi, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan segera mencabut larangan lingci Bai Suanyi. Segera, Bai Suanyi berubah menjadi bayangan dan menyapu ke ruang pelatihan Senzu. Setelah beberapa saat, dia mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit dan melangkah keluar. Dia menggenggam belati di tangan batu gioknya, meletakkannya kembali di belakangnya, dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Tan Yun juga tidak menoleh. Tidak ada keraguan dalam suara samar, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, dan kemudian jangan singkirkan belati Anda yang patah. Saya tidak keberatan menghina Anda terlebih dahulu, wanita cantik, dan kemudian membuang mayat ke hutan belantara. Jangan meragukan kata-kata saya bisa melakukan apa yang saya katakan. Begitu dia mengatakan ini, Bai Suanyi memucat ketakutan, dan buru-buru mengambil belati ke dalam ring. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada kesadarannya sendiri. Pasti Tan Yun yang, melalui pengetahuan spiritualnya, menemukan bahwa dia ingin melakukan sesuatu padanya. Dalam 7 hari berikutnya, Bai Suanyi berdiri di belakang Tan Yun, diam. Ketika Tan Yun mengendarai Senzu melewati gunung tandus langsung ke awan, Bai Suanyi memandang gunung tandus di bawah, seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya sering bergetar, dan matanya kabur oleh air mata dalam sekejap. Saudara Jing, tolong hentikan. Hehe, trik apa yang ingin kamu mainkan? Tan Yun berbalik dan menatap Bai Suanyi yang sedih, dan suara ejekan berhenti. Segera, Tan Yun bertanya, ada apa? Kakak Jing, tolong hentikan Senzu. Bai Suanyi melolong. Melihat penampilannya tidak berpura-pura, Tan Yun mengendalikan Senzu untuk melayang di atas gunung yang tandus. Kakak Jing, aku tidak akan lari, jangan khawatir. Setelah Bai Suanyi meninggalkan sepatah kata pun, dia terbang ke puncak gunung yang tandus, memegang batu yang terangkat dengan gemetar, menangis dengan memilukan. Suara tangisan begitu terdengar hingga aku hanya bisa merasa sedih. Ayah, Ibu, Xiaoyi ada di sini. Ibu Xiaoyi datang mengunjungimu. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, gambar buram muncul di benak Bai Suanyi. Meski gambarnya kabur, masih bisa terlihat bahwa gunung di gambar itu adalah gunung yang tandus ini. Dalam gambar, Bai Suanyi, seorang gadis berusia 5 tahun, merangkak keluar dari 2 mayat lapis baja, merangkak di atas 2 mayat, dan suaranya yang belum dewasa terus menangis. Ayah, Ibu, bangun, jangan tinggalkan Xiaoyi. Di Senzu, Tan Yun menatap Bai Suanyi yang melolong dan menangis, dengan sentuhan simpati di matanya. Dia ingat Lingxia Tianzun mengatakan bahwa setelah Bai Suanyi adalah keluarga terkenal, orang tuanya meninggal di luar wilayah itu. Anda tidak perlu memikirkannya. Sebuah gunung tandus adalah tempat pemakaman orang tuanya. Tan Yun tidak mengganggu Bai Suanyi, tetapi menunggunya dengan tenang di Senzu.
Bai Suanyi berlutut di puncak gunung yang tandus, menangis begitu samar. Keesokan harinya, dini hari, Bai Suanyi, yang menangis sepanjang malam, berhenti menangis. Dia berlutut di puncak dan berkata dengan suara serak, "Ayah, Ibu, ketika kamu meninggal, putrimu masih muda. Tapi putriku ingat penampilan si pembunuh. Jangan khawatir, putrimu akan menemukan seorang pembunuh untuk membalaskan dendammu. Putriku merindukanmu, dia sangat merindukanmu." Setelah itu, kepala Bai Suanyi diturunkan, bibir Zhu mencium di atas puncak, dan setelah tinggal selama 3 napas, dia bangkit dan berubah menjadi bayangan dan menyapu Senzu. "Almarhum telah meninggal, jangan terlalu sedih." Tan Yun selesai berbicara, dan bertanya, "Tuan berkata Anda dilahirkan dengan nama keluarga, siapa nama keluarga Anda?" Bai Suanyi mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya, dan berbisik, "Nama keluargaku Jing." "Jing." Tan Yun mengerutkan kening, nama keluarga ini sangat langka di alam Dewa Hongmeng. "Siapa Dewa Jingyan?" Mendengar 4 kata, Dewa Jingyan, tubuh Bai Suanyi bergetar, dan matanya yang indah, merah dan bengkak karena menangis, memandang Tan Yun, "Dia adalah leluhurku yang jauh." "Apa, kamu adalah cucu Jingyan dari Yun?" Tan Yun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia benar-benar melangkah maju dan tiba-tiba memeluk Bai Suanyi di tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, hebat. Saya telah melihat keturunan Jingyan." Saat ini, Tan Yun sangat bersemangat. Di antara anak yatim piatu yang diadopsi oleh Tan Yun di masa lalu adalah Jingyan. Pada hari yang sama ketika Jingyan diadopsi, Tan Yun juga mengadopsi Lingxia. Kemudian, Lingxia Tianzun mengkhianati dirinya sendiri, tetapi Jingyan tidak, jadi Lingxia Tianzun meminta si Yuan Supreme untuk mengambil tindakan dan membunuh Jingyan. Dengan kata lain, pelakunya yang membunuh Jingyan adalah Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya mengerti mengapa Lingxia Tianzun akan membuat pengecualian untuk menerima Bai Suanyi sebagai murid, dan dengan sengaja berkata pada dirinya sendiri, jika Bai Suanyi bunuh diri, mengapa membiarkannya tidak mati. Alasannya pasti karena Lingxia Tianzun bersalah atas Jingyan. Karena di masa lalu, Jingyan merawat Lingxia seperti adik perempuannya, tetapi Lingxia membunuh Jingyan. Memegang Bai Suanyi di tangannya, Tan Yun seperti memegang Jingyan. Dengan masa lalu, dia berpikir bahwa dia dan Sen Subing telah membesarkan Da Jingyan sendirian. Tanpa sadar, mata Tan Yun Sing dipenuhi air mata. Pada saat ini, Bai Suanyi, yang dipegang erat oleh Tan Yun, melebarkan matanya yang indah, dan segera berteriak, mendorong Tan Yun menjauh. Tan Yun merasa malu, tersenyum dan menyeka air mata dari sudut matanya. "Maaf, aku sedikit tersumbat sekarang." Pipi Bai Suanyi merah, dan ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria sejak dia masih kecil. Dia menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan menatap Tan Yun dengan bingung. "Jing Yun, mengapa kamu tahu bahwa leluhur jauhku adalah Ratu Dewa Jingyan?" Sangat bersemangat. Tan Yun berkata tanpa ragu, "Karena leluhurku dan Dewa Jingyan adalah teman dekat, aku sangat senang saat melihatmu." "Oh," Bai Suanyi menjawab, seolah memikirkan sesuatu, "Siapa leluhurmu?" "Lupakan saja, aku tidak tahu setelah aku mengatakannya." Tiba-tiba, Bai Suanyi memikirkan sesuatu, Crescent mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, apakah Anda tahu bagaimana leluhur jauh saya meninggal?" "Kamu tidak tahu penyebab kematian leluhur jauhmu?" Tan Yun terkejut. "Aku tidak tahu." Bai Suanyi menggelengkan kepalanya, "Saya hanya ingat bahwa orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah bertanya tentang kematian leluhur jauh saya, mengatakan bahwa ini adalah pelatihan leluhur. Tapi saya mendengar dari ayah angkat saya bahwa leluhur jauh saya dibunuh oleh Hongmeng Supreme. Tetapi sebelum orang tua saya meninggal, mereka memberitahu saya bahwa Hongmeng Supreme yang membesarkan leluhur jauh saya, dan leluhurnya adalah pencetus saya, dan mereka berkata." Petik 2. Berbicara tentang ini, Bai Suanyi tiba-tiba menyadari bahwa dia merindukan mulutnya, dan buru-buru tutup mulut. Setelah mendengar ini, Tan Yun sangat marah. "Raja Dewa Tertinggi, kamu pengkhianat, kamu sangat memfitnah Lao Su. Lao Su, suatu hari, kamu harus mati." Mengandung kemarahan di hatinya, Tan Yun bertanya, "Hongmeng Supreme juga pencetusmu, apa lagi?" Tidak lebih." Bai Suanyi buru-buru melambaikan tangannya, "Jing Yun, kamu salah.
Aku tidak pernah mengatakan bahwa Hongmeng Supreme adalah pencetusku. Kamu pasti salah dengar. Jangan mengunyah lidahmu. Melihat ekspresi gugup Bai Suanyi, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya yakin saya mendengarnya dengan benar. Jika Anda memberitahu saya apa lagi yang tersisa, saya tidak akan mengatakannya. Setelah mendengar ini, wajah Bai Suanyi langsung menjadi pucat, dan segera, dia menatap Tan Yun dengan dingin, bicaralah jika kamu memiliki kemampuan. Selama Anda memberitahu saya juga akan memberitahu guru bahwa leluhur Anda dan leluhur jauh saya adalah teman dekat. Anda tahu, guru paling membenci orang-orang di sekitar pencetus saya di masa lalu, dan Anda juga akan terlibat. Dan setelah guru mengetahui identitasku, dia tidak hanya tidak membunuhku, dia juga menerimaku sebagai murid. Bahkan jika dia tahu bahwa aku adalah pencetus Hongmeng Supreme, dia mungkin tidak akan membunuhku. Mendengar ini, Tan Yun buru-buru tersenyum dan berkata, jangan bersemangat. Saya hanya bercanda, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang Anda katakan hari ini. Ini hampir sama. Ekspresi Bai Suanyi melunak. Pada saat ini, Tan Yun memandang Bai Suanyi dengan sangat ramah. Saudari, siapa nama aslimu? Jing Yi, kata Bai Suanyi. Nama ini tidak cantik, mengapa disebut Bai Suanyi? Ini benar-benar jelek. Tan Yun berkata dengan santai. Kamu harus menjaganya. Bai Suanyi memelototi Tan Yun, jika bukan karena leluhurmu dan leluhur jauhku yang menjadi teman dekat, aku tidak akan peduli padamu. Tan Yun melengkungkan bibirnya diam-diam, dan kemudian mendorong Senzu untuk terus berpacu menuju kota militer Qingtian. Dalam perjalanan, Bai Suanyi mendatangi Tan Yun dan berbisik, Kakak Jing, demi hubungan leluhur kita, kamu biarkan aku pergi, oke. Pada saat ini, jelas bahwa permusuhan Bai Suanyi terhadap Tan Yun telah menghilang. Tidak, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, Raja Dewa Tertinggi tidak menukar barang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Kota Tentara Raja Dewa Tertinggi, Istana Dewa. Di aula yang megah, si pembunuh berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi, dan berkata dengan gemetar, Tuan, wanita tertua ditangkap oleh Jing Yun. Jing Yun berkata, beri Anda 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan semi suci. Dan 30.000 buah suci besar sebagai ganti wanita tertua. Jika tidak, dia akan mengirimmu untuk membunuhnya dan memberitahu Lord Tianzun. Tanpa menunggu si pembunuh selesai, Raja Dewa Tertinggi memerah karena marah, menghancurkan gelas anggur di tangannya hingga berkeping-keping, dan meraung, aku sangat marah. Raja Dewa Tertinggi menginjak wajah si pembunuh di tanah, meraung seperti guntur, kamu ember beras. Sebenarnya, bahkan Jing Yun, yang keempat dan setengah suci, tidak bisa membunuhnya. Pembunuh itu tampak panik, dan berkata dengan suara gemetar, Komandan Agung, maafkan aku. Jing Yun itu pasti menyembunyikan alam aslinya, dia benar-benar terlalu kuat. Ledakan. Tanpa menunggu kata-kata si pembunuh, Raja Dewa Tertinggi menghancurkan kepalanya dengan satu kaki, dan berkata dengan tajam, kemarilah. Budak tua ada di sini. Dengan suara hormat, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari udara tipis dari aula. Kamu segera meninggalkan kota militer, kembali ke kota Raja Tertinggi kita, memobilisasi tentara di kota, dan temukan aku 10.000 tetes cairan semi-sakral dan 30.000 buah suci besar. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukannya di dalam 10 tahun, jika tidak, bunuh. Saya ingin menebus putri sulung saya sesegera mungkin. Di hati Raja Dewa Tertinggi, meskipun Bai Suanyi bukan putrinya sendiri, dia masih menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Budak tua patuh. Setelah menerima pesanan, lelaki tua berjubah hitam itu menghilang begitu saja. Raja Dewa Tertinggi mengepalkan tinjunya dan meraung, Jing Yun, jika kamu berani melukai rambut putriku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Waktu berlalu, dan 1,5 bulan lagi berlalu. Ketika Tan Yun mengusir Senzu dari kota militer Qingtian, dia menemukan bahwa di pegunungan terpencil di bawah, darah mengikis gunung, dan mayat prajurit sihir dapat terlihat di mana-mana. Dilihat dari tulisan tangan di dada kiri baju besi, yang tewas adalah Bai Ji Ajun dan Mu Ji Ajun. Di samping setiap mayat, ada juga mayat berdarah iblis ekstrateritorial yang tingginya beberapa ratus kaki. Dilihat dari mayat di seluruh pegunungan, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan betapa tragisnya itu.
Tan Yun mencium bau darah yang tersisa di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri, jika saya tidak salah menebak, ada pertempuran sengit di sini 3 hari yang lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kota militer Qingtian. 10 hari setelah dia mengendarai Shenzhou untuk terbang dengan kecepatan ekstrim, Tan Yun akhirnya tiba di luar kota Great Sky Army, tetapi ketika dia melihat tembok kota Great Sky Army, tembok itu runtuh dan hancur. Pada saat ini, seorang prajurit terkenal dari The Great Sky Army, tentara keluarga Bai sedang membangun kembali tembok kota. Tan Yun baru saja terbang ke tanah saat mengendarai Shenzhou, dan tiba-tiba terdengar suara bersemangat, "Yuner." Wow, detik berikutnya, Dewa Agung Jenderal Bai Feng, mengenakan baju perang, muncul di depannya. Bai Feng Great God akan bertanggung jawab atas tugas penting membangun kembali tembok kota. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng memiliki tanda kapak yang mengejutkan di helmnya, dan ada lubang darah di dadanya. Tan Yun tahu bahwa Bai Feng Great God General adalah Kaisar Suci kelas 8, dan meskipun demikian, dia terluka. Tampaknya iblis surgawi ekstrateritorial memang datang. Keponakanku telah melihat pamanku. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Paman, bagaimana pertempuran selama bertahun-tahun ini?" Dewa Agung Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, "1 jam yang lalu, ini baru saja memukul mundur pasukan iblis surgawi. Pasukan keluarga Bai kami kehilangan pasukannya dan kehilangan 13 miliar tentara. Dan 8 miliar tentara keluargamu yang datang untuk membantu memiliki lebih dari setengah jumlah korban tewas sekarang, dan sisanya ada di kota tentara Qingtian kami. Juga, jangan khawatir, istrimu semua aman dan sehat, dan mereka masih mundur di ranah Dewa Elit." Mendengar ini, Tan Yun merasa lega, "Paman, kamu terluka, jadi cepatlah pulih." "Tidak, cedera kecil ini tidak masalah." Dewa Agung Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, "Musuh dapat kembali kapan saja. Aku harus segera mengawasi pembangunan tembok." Setelah itu, Dewa Agung Bai Feng mengerutkan kening dan menatap Bai Suanyi. "Yuner, bukankah ini putri Raja Dewa tertinggi?" "Ya," Tan Yun berkata, "sesuatu terjadi dalam perjalanan pulang, jadi saya mengundang adik perempuan saya." "Oh." Dewa Agung Bai Feng menanggapi tanpa banyak bertanya. Dia melihat kembali ke ratusan ribu tentara yang sedang membangun tembok kota dan berkata, "Jangan berhenti. Musuh bisa menyerang kapan saja." Jenderal yang hebat. Ketika ratusan ribu tentara menanggapi, mereka semua memandang Tan Yun dengan kagum. Setelah Tan Yun menyapa semua orang, dia menyingkirkan Shenzhou dan Bai Suanyi dan memasuki kota. Tidak lama kemudian, dia terbang ke langit di puncak Gunung Qingtian dan memasuki Istana Dewa. Raja Bai Cheng sangat senang ketika dia melihat kembalinya Tan Yun, dan bahkan lebih bersemangat ketika dia menemukan bahwa Tan Yun sudah berada di urutan keempat setengah suci. "Saya telah melihat Lord God King." Bai Suanyi membungkuk sedikit ke arah Raja Dewa Bai Cheng. "Kamu tidak harus sopan." Setelah Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, dia berkata kepada Tan Yun, "Yuner, mengapa kamu membawanya?" Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Raja Dewa tertinggi mengirimnya untuk memimpin seseorang untuk membunuhku, jadi aku menahannya dan membiarkan benda lama Raja Dewa tertinggi menggantikannya dengan sesuatu. Jadi itu masalahnya." Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dan berkata, "Yuner, kamu pertama-tama kembali ke kerajaan Dewa Elit Jing Mansion untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Setelah 3 jam, aku akan lulus dan membiarkanmu menangani sesuatu. Ini adalah tanda untuk membuka alam Dewa Elit. Anda mengambil diri Anda untuk membuka pintu alam Dewa dan masuk." Dengan itu, dia menyerahkan token kepada Tan Yun. Tan Yun menerima token dan tersenyum, "Mulai sekarang, bisakah bawahan dengan bebas masuk dan keluar dari para Dewa Elit?" "Tentu saja." Raja Bai Cheng tersenyum, "Ngomong-ngomong, dengan wilayahmu saat ini, kamu dapat memasuki pasukan semi bijak dari keluarga Bo. Tentu saja, anakmu sekarang adalah murid Lord Tianzun. Jika kamu tidak ingin memasuki tentara semi bijak, bisa." Tan Yun berkata, "Tidak ada aturan yang tidak bisa membuat lingkaran. Generasi muda adalah anggota pasukan keluarga Bo. Mereka harus bertindak sesuai aturan pasukan keluarga Bo." Tan Yun mengatakan ini karena dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan pasukan keluarga Bai dan memimpin pasukan elit di masa depan. "Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan mengandalkanmu, Pak Tua." Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum.
Tan Yun tersenyum, tapi bisakah junior mengajukan permintaan? Kamu berkata, kata Dewa Raja Bai Cheng. Tan Yun berkata, bisakah generasi muda fokus pada kultivasi, dan kemudian pergi ke medan perang ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan? Tentu saja, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan jujur, orang tua, ketika saya meninggalkan rumah ilahi Hongmeng, Tuan Tianzun menjelaskan bahwa jika langit tidak dalam krisis, Anda tidak perlu pergi ke ekspedisi, cukup berlatih. Setelah mendengarkannya, itu sejalan dengan hati Tan Yun. Dengan cara ini, dia bisa berlatih dengan tenang dan segera meningkatkan wilayahnya untuk membalas dendam. Setelah itu, Tan Yun memegang token dan membawa Bai Suanyi meninggalkan Istana Dewa, dan muncul di puncak Gunung Qingtian. Saat Tan Yun memberi tanda, gerbang para dewa muncul di kehampaan di puncak. Setelah Tan Yun dan Bai Suanyi mencapai para dewa elit melalui gerbang para dewa, mereka langsung pergi ke rumah Jing di hutan kuno. Pada saat yang sama, Raja Dewa Bai Cheng memanggil seorang jenderal dewa, dan berkata dengan suara yang dalam, kirim pesanan saya dan biarkan 6 putra saya tiba di Jingfu, alam dewa elit dalam setengah jam. Juga, ingatlah untuk membiarkan Bo Feng, membawa kedua putranya, dan Mayor Jenderal Guan Yong juga lewat. Biarkan Panglima Liang Yuan dan bawa cucunya Liang Li bersamanya. Ketika Tan Yun membawa Bai Suanyi ke Jing's Mansion di hutan kuno, dia menemukan bahwa ada menara dewa duniawi tingkat 12 yang berdiri di mansion. Tan Yun tahu bahwa menara ini secara khusus disediakan oleh Dewa Raja Bai Cheng untuk Sen Subing dan yang lainnya untuk berlatih. Kamu menunggu di luar. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia membuka menara duniawi dan memasuki lantai pertama. Setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dia tersenyum dan berkata, Subing, Meng, aku kembali, kamu dan keratua semua akan keluar. Begitu suara itu jatuh, sosok Tan Yun berkedip di depannya, Putri Sen Subing, dan Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan binatang buas seperti kera iblis pembunuh surga dan Jinglu muncul di depan Tan Yun. Suami, mata indah Sen Subing menunjukkan kerinduan yang mendalam, dan dia membanting ke dalam pelukan Tan Yun. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat, menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, lalu melepaskan Sen Subing, memeluk istri dan tunangan lainnya, dan kemudian mulai memeriksa kekuatan semua orang. Jinglu masih memiliki kekuatan tertinggi di antara kerumunan, dan sekarang dia adalah binatang kaisar kelas 2. Diikuti oleh Sen Subing, Nangong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyao, Sue Zian, Ying Ying, Xiao, Wuxin Gat, sudah menjadi orang suci ketiga setengah. Tang Xinying, Tantai Xianer, Gongsun Ruoxi, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Sen Suzhen, Murong Xixi, Song Huixin, Sangguan Fei, semuanya kedua setengah suci. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan adalah kelas 1 dan setengah suci. Kera pembunuh surga, naga emas, dan singa sudah menjadi binatang kelas 3 dan semi suci. Moer dan Tian Luolong Xiongwang adalah binatang kelas 2 dan semi suci. 7 raja lainnya, binatang Liger Xiaobai, sekarang menjadi binatang semi suci kelas 1. Setelah itu, Tan Yun membagikan pil semi suci kelas atas yang dibeli di kota Hongmeng Fang dan pil semi sakral kelas atas yang diberikan oleh Li Xin kepada orang-orang dan binatang buas. Tan Yun tersenyum dan berkata, Bai Suanyi membawa 10 pembunuh untuk membunuhku. Aku membunuh 9 orang, dan menangkap Bai Suanyi hidup-hidup. Aku melepaskan 1 dan berbicara dengan Raja Dewa Tertinggi. Saya ingin Raja Dewa Tertinggi mengambil cairan setengah suci dan buah suci besar untuk menggantikan orang. Diperkirakan dalam 20 tahun, sumber daya budidaya akan tersedia. Selanjutnya adalah ketika kita sepenuhnya mundur dan berlari ke alam. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar ini. Juga, Bai Suanyi adalah miliknya. Tan Yun melihat ekspresi bingung semua orang, dan menjelaskan, leluhurnya yang jauh adalah Jing Yan, yang saya tumbuhkan bersama Subing. Nama aslinya adalah Jing Yi. Apa? Sen Subing sangat bersemangat, apakah dia keturunan Jing Yan? Iya itu benar. Tan Yun berkata dengan tegas, suamiku, di mana dia? Sen Subing berkata dengan gembira, saya ingin bertemu dengannya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Subing, saya belum memberitahu dia siapa saya, jadi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku akan memberitahunya ketika waktunya tepat. Setelah mendengarkan,
Sen Subing tersenyum dan berkata, "Yah, ini semua dari Yifujun." Pada saat ini, Tan Yun memandang kerumunan dan tidak bisa menahan senyum. "Saya menemukan putri kandung Ruer." "Benarkah? Siapa itu?" Tang Mengki sangat senang untuk Tan Yun, dan begitu pula yang lainnya. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Itu adalah murid paling bangga dari si Yuan Supreme, Sue Ying Tianzun." Pernyataan ini seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran semua orang. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa putri Tan Yun sebenarnya adalah Sue Ying Tianzun dari 3 alam dewa besar Megatron. "Suamiku, apakah Sue Ying Tianzun tahu?" Sen Subing bertanya. "Aku tidak tahu." Tan Yun berkata, "Rower mencobainya. Dia seharusnya mencoba membalaskan dendamku, jadi dia dengan sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai ras roh dan memuja si Yuan Supreme sebagai guru. Saya telah berdiskusi dengan Rower, dan saya akan saling mengenali ketika saya kuat di masa depan." Mendengar hal ini, Sen Subing tersenyum dan berkata, "Suamiku, aku percaya bahwa hari ketika ayah dan anak perempuanmu bertemu tidak akan lama lagi." "Ya," Tan Yun berkata dengan penuh harap, "setiap kali saya meningkatkan ranah saya selangkah lebih dekat ke hari ketika saya bertemu dengannya. Ada juga Fierce Spirit Rache dan Elf Rache. Setelah aku menemukannya, aku mengirim mereka ke jurang para dewa yang ganas, dan Yusu akan dibangkitkan 100 tahun kemudian." Tuoba Yingying sangat gembira, "Bagus. Aku akan bisa melihat Yusu setelah 100 tahun. Di masa lalu, Tuoba Yingying dan Dongfang Yusu bukan hanya 12 jenderal besar di bawah komando Tan Yun, tetapi juga kedua wanita itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara perempuan mereka." Sen Subing memandang penuh harap, "Suamiku, jika Yusu bangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya yang dulu?" Tan Yun berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Saat itu, saya hanya akan bertanya padanya." "Ya," Sen Subing bertanya, "Suamiku, sekarang kita telah menemukan protos raksasa primordial, protos raksasa liar, suku elf, dan suku roh fierce. Bisakah 8 protos lainnya memiliki keberadaan?" "Tidak," Tan Yun berkata dengan tatapan tegas, "Mari kita tunggu dan lihat. Jika Anda tidak mendapatkan berita dari 8 dewa lainnya, setelah kami meningkat, kami akan memeriksa area rahasia yang saya buka satu persatu. Bagaimanapun, kita harus menemukannya. Hanya dengan cara ini kekuatan kita akan sangat meningkat dan kita akan berurusan dengan Lingxia Tianzun di masa depan." Saat Tan Yun berbicara dengan semua orang, suara Bai Cheng God King terdengar di luar menara duniawi. "Yuner, apakah kamu di sana?" "Ya," setelah Tan Yun menjawab, dia melihat semua orang dan binatang buas kecuali istri dan tunangannya dan berkata, "Kamu harus mundur dulu, dan Subing, ikuti aku keluar untuk melihat." Setelah itu, Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan semua binatang buas menghilang di lantai pertama menara. Tan Yun membawa istrinya, Feng Qingcheng, dan Ouyang Qianqian, melangkah keluar dari menara duniawi dan muncul di halaman. Saya melihat sekelompok orang datang. Di belakang Raja Dewa Bai Cheng berdiri putra sulung berwajah pucat Bai Yun, anak kedua Bai Zi, anak ketiga Bai Lei, Bai Xiong keempat tua, Bai Li 5 tua, dan Bai Feng 6 tua. Di belakang Jenderal Besar Bai Feng, putra tertua Bai Ri, putra kedua Bai Su, dan bawahan Mayor Jenderal Guan Yong berdiri. Di belakang Komandan Liang Yuan berdiri cucu satu-satunya, Liang Li, yang tampak ketakutan. Kecuali Bai Feng dan Bai Su, anggota keluarga Bai lainnya berlutut untuk Yuner. Raja Dewa Bai Cheng berteriak, "Buk, Buk, Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, Bai Lai, Bai Ri." Guan Yong buru-buru berlutut ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Komandan Liang Yuan menarik tangannya ke wajah Liang Li. "Brengsek, jangan berlutut untuk Jing Yun. Ini kakek." Liang Li berlutut di depan Tan Yun dengan ngeri. Melihat adegan ini, Bai Suanyi di samping merasa sedikit linglung. "Saya tidak tahu bagaimana cucu tingkat tinggi dan tingkat tinggi dari keluarga Bai ini akan berlutut di depan Tan Yun." Raja Dewa Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kelima putraku, 1 cucu, dan keberanian semuanya diserahkan padamu. Anda ingin membunuh atau mengikis, serahkan pada Anda." Raja Dewa Bai Cheng tahu bahwa Tan Yun tidak akan benar-benar membunuh anak-anaknya. Dia berkata bahwa dia ingin Tan Yun menyelamatkan anak dan cucunya sendiri, sehingga mereka akan bersyukur untuk meninggalkan kemarahan musuh yang sama. Namun,
Raja Dewa Bai Cheng memberitahu putra dan cucu kelimanya Bairi bahwa Tan Yun benar-benar ingin membunuh mereka, dan dia tidak akan pernah ikut campur. Ini membuat kelima putranya, Bairi ketakutan, sampai mati. Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, dan Bai Lai tampak panik dan berkata serempak, Jing Yun, kami bingung untuk beberapa saat dan ingin membunuhmu. Kami tahu itu salah, tolong miliki banyak dari Anda, tolong lepaskan kami. Setelah itu, 5 dewa besar akan bersujud. Jing Yun, maafkan aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Bairi gemetar, bersujud maaf. Mayor Jenderal Guan Yong berlutut ke arah Tan Yun dengan wajah kelabu. Tan Yun memandang orang-orang itu dan menghela napas lega. Kata-kata berikutnya membuat semua orang sangat bersyukur dan lega. Tan Yun berkata, dari sisi pemimpin umum, selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan lagi menjadi musuhku di masa depan, dan bahwa kamu tidak akan lagi menjadi musuh Dewa Agung Bofeng, aku akan berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Dan Bairi, kamu telah berulang kali mencoba membunuh saudara keduamu Bai Su. Aku harap kamu akan tahu bahwa kamu tersesat. Kamu harus mengerti bahwa dia adalah saudaramu. Persaudaraan, aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkannya di masa depan. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang buru-buru berkata ya, bersumpah. Dan sekali lagi berterima kasih kepada Tan Yun karena tidak membunuh. Di hati mereka, Tan Yun jauh dari apa yang dia mampu. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun. Dengan status ini, melihat Hong Meng God Realm, hanya sedikit orang yang berani tidak sopan. Pada saat ini, cincin Dewa Tan Yun melintas di antara jari-jarinya, dan pedang dewa atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Dia memegang pedang dewa dan datang ke Liang Li selangkah demi selangkah, adapun kamu. Jing Yun selamatkan hidupmu. Liang Li gemetar ketakutan, berdebar. Yang mengejutkan Tan Yun, Komandan Liang Yuan tiba-tiba berlutut dan menatap Tan Yun dan memohon, Jing Yun, tolong lihat itu karena lelaki tua itu telah menghabiskan ratusan ribu tahun untuk pasukan keluarga Bai, dia menyelamatkannya. Ayo. Petik 2. Orang tua Lier meninggal lebih awal, dan hanya ada satu bibit yang tersisa di keluarga Liang saya. Jika Anda membunuhnya, keluarga Liang saya akan benar-benar terputus, tolong. Liang Yuan berkata dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang suci dan berkata setelah keheningan yang lama, tidak apa-apa, Tuan Liang, bangun, aku akan membunuhnya. Berbicara tentang Tan Yun Soujian, dia membantu Komandan Liang Yuan. Komandan Liang Yuan terus mengatakan, terima kasih, dan meneteskan air mata rasa terima kasih. Terima kasih karena tidak membunuh. Liang Li bersujud berat. Tan Yun meminta Liang Li untuk berdiri di belakangnya dan menatap Guan Yong, bangun juga, kurangi kejahatan dan bunuh lebih banyak musuh di masa depan. Ya, terima kasih karena tidak membunuh. Guan Yong berkata dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, satu-satunya putra Jenderal Besar Bai Yun, yang sudah menjadi Bai Ren, buru-buru turun dari langit, terbang di depan Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, Jing Yun, keluargamu yang mengaku sebagai adikmu Jun, aku bilang ada 100.000 hal mendesak yang mencarimu. Bren pernah ingin membunuh Tan Yun, tetapi sekarang dia dan sepupu serta sepupunya tidak berani lagi. Adik kecil, ini Cucik. Tan Yun terkejut, dengan firasat tidak menyenangkan secara spontan, melihat kembali ke pagoda Dewa Duniawi tingkat 12, berteriak, Xiao Lu, ikuti aku. Pada saat berikutnya, Jing Lu dalam gaun emas terbang keluar dari menara suci dan muncul di samping Tan Yun. Dia melepaskan nafas binatang suci kelas 5 ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi ribuan kaki panjangnya. Kunpeng bersayap emas. Melihat kunpeng sayap emas yang tiba-tiba muncul, semua orang terkejut. Tidak seorang pun, termasuk Raja Dewa Bai Cheng, tahu bahwa akan ada kunpeng di samping Tan Yun. Dan, Raja Dewa Bai Cheng menemukan bahwa mata kunpeng sayap emas masih berwarna emas, dan itu adalah murid emas kunpeng, kepala klan 6 kunpeng. Wow, Tan Yun meluncur di belakang Jintong kunpeng, melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya, kamu bisa berlatih dengan tenang, jangan khawatirkan aku. Kakak senior, kamu juga mundur bersama Subing dan yang lainnya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Jing Lu membawa Tan Yun ke langit, menghilang tanpa jejak. Ayo pergi dan lihat. Dewa Raja Bai Cheng memimpin semua orang ke udara. Setelah beberapa napas,
murid emas Kunpeng yang membawa Tan Yun terbang keluar dari gerbang alam Dewa Elit. Dari puncak King Tian Sensan, ia menukik dengan kecepatan tinggi, seperti kilat emas, melintasi kehampaan, dan terbang keluar kota tentara King Tian. Tan Yun menyapu dari punggung Jintong Kunpeng dan muncul di depan Chu Xiaoxia. Desir-desir. Pada saat berikutnya, 6 jenderal besar, termasuk Raja Dewa Bai Cheng, Komandan Liang Yuan, dan Bai Feng, muncul dari belakang Tan Yun. Chu Xiaoxia, yang sudah menjadi dewa ke-9, berlumuran darah dan memar. King Xia, ada apa? Tan Yun mengulurkan tangan dan mendukung Chu Xiaoxia. Bos, Chu Xiaoxia lemah dan tersentak, pemimpin Mu Feng, biarkan Mu Pingcuan dan 8 jenderal besar lainnya memimpin 800 juta tentara keluarga Mu untuk mendukung kota tentara King Tian. Tapi dalam perjalanan, dia disergap oleh iblis surgawi ekstrateritorial. Baik musuh dan kita menderita banyak korban. Hanya ada kurang dari 60 juta yang tersisa di 800 juta tentara keluargamu. Sekarang dari 8 jenderal besar tentara keluargamu, 7 telah tewas dalam pertempuran, dan hanya jenderal besar Mu Pingcuan yang masih memimpin tentara keluargamu untuk melawan. Wow, bos, kakak ipar dan Linger, mereka masih di dalam. Cepat, pergi dan selamatkan mereka. Rower, mata Tan Yun merah seketika. Ces, katakan padaku di mana musuhnya. Dan apa kekuatan jenderal pasukan iblis itu? Chu Xiao tersentak dan berkata, pasukan musuh ada di medan iblis luar di utara. Para jenderal iblis luar adalah Kaisar Suci tingkat 7, dan ada 8 Raja Suci tingkat 9 di bawahnya, dan ribuan iblis alam suci yang agung. Jika ada 80 juta pasukan iblis yang hidup hari ini. Pada titik ini, Chu Xiao jatuh koma dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Ayahku, anak itu meminta untuk bermain. Jenderal Dewa Agung Bo Feng berkata lebih dulu. Oke, kata Raja Bai Cheng, cepat pimpin pasukan untuk mendukung. Setelah kata-kata Raja Dewa Bai Cheng, dia memandang Tan Yun dan berkata dengan ekspresi serius, Yuner, aku dan yang lainnya tidak akan pergi. Pasukan iblis surgawi ekstrateritorial dapat meluncurkan serangan baru ke kota tentara King Tian kapan saja, waktu. Yah, aku mengerti. Tan Yun dengan lembut meletakkan Chu Xiaoxia di tanah, menatap Dewa Raja Bai Cheng. Ini adalah saudara di bawah kendalinya, tolong urus untuk sementara. Wow, segera setelah dia selesai berbicara, Tan Yun dengan cemas mengorbankan Human Zun Supreme Senzu, menjarah Senzu, dan berteriak, Xiao Lu, segera datang. Setelah Jintong Kunpeng terbang di Senzu, dia menjadi seorang gadis dengan rok emas. Wow, Tan Yun mengendarai Senzu ke langit utara dengan kecepatan tinggi. Yuner, tunggu paman. Dewa Agung Bai Feng berkata dengan ekspresi cemas, paman belum memberitahumu di mana asal iblis di luar wilayah itu. Segera, auman Tan Yun datang, keponakanku tahu di mana iblis luar berada. Rower dalam masalah, keponakanku harus pergi. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari pandangan Bai Feng Great God General. Dewa Agung Bai Feng tiba-tiba melihat ke belakang, menghadap kota tentara King Tian, dengan raungan tajam yang mengguncang langit, semua jenderal dan tentara Bai Feng mengikuti perintah. Berkumpul di luar gerbang susu, siap berangkat. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan tentara terbang keluar dari gerbang kota. Hanya dalam 1 jam, 100 juta tentara muncul di depan Jenderal Bai Feng yang agung. Di depan 100 juta prajurit surgawi, berdiri tegak dan tinggi adalah 10 jenderal suci di negara Raja Suci, 100 wakil jenderal suci di alam suci yang agung, dan 1000 jenderal suci utama di alam semi-sakral. Korbankan perahu. Dengan teriakan Dewa Agung Bai Feng, 10 raja dan jenderal suci, satu demi satu, mengorbankan 300.000 Zhang Senzu. Desir-desir. Segera, 10 juta tentara dan jenderal di bawah kendali masing-masing jenderal dewa menjarah perahu dewa. Dewa Agung Bai Feng menjarah Senzu dari seorang jenderal dewa, dan dengan tegas berkata, sampai medan iblis luar, selamatkan sekutu. Tiba-tiba, 10 kapal Senzu yang membawa 100 juta tentara Bo berlayar dengan tangguh menuju langit utara. Laporan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam jatuh dari langit, berlutut di depan Raja Bai Cheng, dan buru-buru berkata, kembalilah ke Komandan Agung, Barat telah menemukan pasukan puluhan miliar iblis surgawi, datang menuju kota tentara besar kita. Di masa depan, aku akan tiba. Apa? Tubuh tua Bo Cheng Sen Wang bergetar, 10 miliar iblis. Begitu banyak. Penampilan Dewa Raja Bai Cheng sangat khusyuk. Hari ini,
13 miliar tentara keluarga Bai masih hidup, ditambah 3,8 miliar tentara keluargamu di kota tentara Qingtian, dengan total 16,8 miliar. Tidak termasuk 100 juta yang diambil Bo Feng, 16,7 miliar tersisa. Alasan mengapa Raja Dewa Bai Cheng terlihat begitu serius adalah karena dia tahu bahwa sihir surgawi sangat kuat. Biasanya, 2 atau 3 prajurit sihir adalah lawan dari monster surgawi. Bahkan jika Anda mempertahankan kota, Anda harus memiliki kekuatan 2 kali lipat dari lawan. Ayah, apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Dewa Agung Jenderal Bai Yun berkata dengan alis horizontal, meskipun kami memiliki pertempuran dengan iblis sebelumnya, itu hanya sedikit masalah. Tapi seperti pasukan iblis hari ini, tampaknya gila untuk menyerang benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Raja Dewa Bai Cheng mengepalkan tinjunya, dan setuju, "Iya, untuk ayahku, aku selalu merasa bahwa iblis surgawi ekstrateritorial memiliki niat untuk menyerang alam Dewa Hongmeng dalam skala besar." Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, "Bisakah ada berita dari benteng Raja Dewa lainnya?" "Ya," orang tua itu berkata dengan jujur, "menurut berita bahwa kita memiliki 100 benteng perbatasan di alam Dewa Hongmeng, di bulan depan, akan ada 80 benteng yang akan diserang." 80 benteng akan diserang. Dewa Raja Bai Cheng mengerutkan kening, langkah ini luar biasa. Tidak dapat mengetahuinya, Raja Dewa Bai Cheng berhenti berpikir, dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam itu, "Lanjutkan untuk menanyakan tentang berita itu." Bawahan patuh. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu menerima pesanan, dia menembak ke langit dengan kecepatan tinggi. Raja Dewa Bai Cheng melihat kembali ke orang-orang dan berkata, "Perintah berlanjut, dan 3 hari kemudian, pertahankan kota dan berperang melawan pasukan iblis surgawi di luar domain." Dou Zuan Xingyi, 2 hari kemudian. Tan Yun, yang mengendarai Shenzhou Renzun yang luar biasa, buru-buru datang ke tepi tanah ajaib luar. Setan luar cukup luas dan dikelilingi oleh pegunungan. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang ke rerumputan dalam versi asli iblis. Dia dan Jinglu turun dari Shenzhou. Setelah menyingkirkan Shenzhou, dia mengintai di rumput, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan diam-diam menjulur ke depan. Ketika indera ilahi diperpanjang 130 juta mil, ditemukan melalui indera ilahi bahwa mayat berdarah menumpuk seperti gunung di Yuan Iblis. Di antara mereka, sebagian besar mayat tentara keluargamu, sisanya adalah mayat ekstrateritorial, setan. Ketika kesadaran ilahi dilepaskan secara ekstrim, seluruh medan iblis diselimuti dan tidak ada tanda-tanda tentara keluargamu dan iblis ekstrateritorial yang ditemukan. Tampaknya medan perang telah pindah ke tempat lain. Tan Yun diam-diam bergumam di sini. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa masih ada seorang prajurit tentara keluargamu yang hidup di tumpukan mayat. Setelah dia menyapa Jinglu, dia terbang menuju prajurit itu.